Satu orang narapidana lapas kelas 2A Bukit Tinggi, Sumatera Barat tewas usai menenggak miras oplosan. Sementara 22 warga binaan lainnya keracunan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Diketahui miras yang para napi minum merupakan dari cairan alkohol, sisa bahan pembuatan parfum, dicampur minuman saset, air, dan es batu. Para korban memperoleh alkohol yang diambil salah seorang tahanan pendamping tanpa seizin petugas. Alkohol sisa bahan pembuatan parfum tersebut digunakan napi untuk membersihkan tato. Polisi telah melakukan olah tempat kejadian perkara di Lapas Bukit Tinggi dan mengamankan sisa minuman beralkohol. Tapi disalahgunakan di sini tidak untuk membersihkan tato, tetapi sisa alkohol yang 70% itu untuk bahan parfum dicampur dengan minuman saset. Para penghuni lapas yang menjadi korban keracunan terdiri dari beberapa narapidana dan tahanan titipan kejaksaan. Kini korban keracunan masih dalam perawatan medis. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Seorang juru parkir diciduk saat tertidur di rumahnya di Padang, Sumatera Barat. Pelaku terekam CCTV saat curi ponsel pengunjung yang tertinggal di dashboard motor. Ricky alias Badau tak berkutik saat dibangunkan polisi di kamarnya. Meski sempat mengelak, pria yang sehari-hari bekerja sebagai juru parkir di lapangan futsal Gunung Pangilun, Padang, Sumatera Barat ini akhirnya mengaku mencuri ponsel. Pelaku kemudian menunjukkan tempat dirinya menyimpan ponsel curian. Sebelumnya, perbuatan pelaku terekam CCTV di area parkir lapangan futsal. Pelaku yang sadar ada ponsel tertinggal di dashboard motor salah seorang pelanggan berpura-pura duduk di motor korban dan mengambilnya. Ricky ternyata merupakan residivis kasus narkoba. Keterangan yang diambil dari tersangka itu satu buah handphone, kebetulan tertinggal di sepeda motor. Tidak lama ketinggalan di sepeda motor, korban kembali lagi untuk mengambil namun sudah tidak ada lagi. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Warga dikejutkan saat melihat kepala sapi miliknya berada di sumur rumah, Desa Sabrang, Kecamatan Ambulu, Jember. Sapi jenis limosin milik Riyatun ini diduga terjebur sumur karena sempat mengamuk saat akan masuk kandang. Akibatnya, sapi sempat merusak cempolong dan beberapa benda yang ada di sekitar sumur. Evakuasi dilakukan petugas damkar untuk menyelamatkan sapi dan butuh waktu sekitar 1 jam lebih untuk mengangkatnya dari lubang sumur yang sempit. Setelah diangkat beramai-ramai dan dibantu warga, sapi selamat dan kini harus diikat di dalam kandang agar kejadian serupa tidak terulang. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugianto, iNews melaporkan. Polisi, diam, buka. Boy, buka. Kurang dari 24 jam sejumlah preman digelandang pasca bentrokan di kawasan Kemang, Jakarta Selatan. Selain itu pelaku utama, AK dan MAG, juga sudah diamankan dari kawasan Jalan Antasari. Keduanya ditangkap saat akan kabur menggunakan mobil kuning yang digunakan untuk menyuplai senjata. Polisi juga menggeledah rumah di Jalan Kemang Utara hingga kembali menyita 4 senapan angin berbagai merek, 3 senjata tajam, 9 telepon genggam, dan 1 unit mobil. Polisi memastikan tidak ada ruang bagi pelaku premanisme yang membuat keresahan di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Gegara kehabisan bensin, 2 dari 3 pelaku curanmor babak belur dihakimi massa di Kuningan, Jawa Barat. Sementara dari Bangkalan, Jawa Timur, seorang perempuan lansia nekat curi tas pedagang berisi uang jutaan rupiah. 2 dari 3 pelaku curanmor diamankan warga usai beraksi di Jalan Raya Kertawirama, Kuningan. Pelaku ditangkap saat berusaha menggunakan motor curian hingga kehabisan bensin. Kejadian berawal saat pelaku meminta tolong korban mendorong motor curian dengan alasan kehabisan bensin. Korban menuruti strategi pelaku hingga motor diambil alih. Lantaran kalah jumlah, korban tersungkur sama mempertahankan motornya.
Namun karena motor benar-benar kehabisan bensin, akhirnya mogok di tengah jalan hingga pelaku ditangkap warga. Modusnya yaitu menanyakan kepada korban apakah ada memiliki obeng di motor si korban, kemudian berhenti dulu, semuanya berhenti. Setelah korban sedang mengecek di bawah joknya itu obeng, kemudian si pelaku langsung tancap gas. Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku yang melarikan diri. Dari Kuningan, Jawa Barat, Miftahudin, iNews melaporkan. Meski sudah mengelak, seorang mak-mak pelaku pencopetan, NH, tak berkutik usai warga mendapatkan tas berisi uang hasil kejahatan dari pedagang pasar Soca, Kabupaten Bangkalan. Barang bukti berisi uang senilai 8 juta rupiah didapatkan dari tangan pelaku. Meski emosi, para pedagang dan pembeli tetap tenang dan tidak menghakimi NH karena tak tega dan sudah paruh baya. Guna menghindari amuk massa, pelaku dibawa ke Polsek Soca. Pelaku akhirnya mengakui perbuatannya dengan memanfaatkan situasi korban sibuk melayani pembeli. Korban menggantungkan tas miliknya di tembok, kemudian korban melayani pembeli, kemudian ada satu orang pelaku perempuan atas nama NR mengambil tas milik korban. Atas perbuatannya pelaku terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Warga geger mendengar ledakan dari rumah Sutria, warga di Dusun Loji Kantang, Desa Kalianget Barat, Sumeneb. Saat di lokasi, rumah pun sudah dalam kondisi porak-poranda akibat ledakan dari tabung gas helium. Petugas damkar yang tiba menemukan tabung gas dan balon mainan yang belum digunakan dan telah memasang garis polisi. Akibat kejadian ini, anak perempuan korban, Di Ajeng Tirtasari Dewi, tewas. Sementara Sutria dan anak laki-lakinya menderita luka dan harus dirawat di rumah sakit. Pedagang rumah, menurut laporan itu ledakan yang dicurigai dari tabung balon mainan itu. Jadi kita sampai ke lokasi itu, di sana sudah 85% rumah sudah hancur. Seluruh korban luka kini masih dalam perawatan intensif di rumah sakit, sementara jasad korban sudah dimakamkan pihak keluarga. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Pemirsa, usai menangkap pelaku pembunuhan kakak kandung, polisi gelar olah TKP di Tangerang Selatan, Banten. Sementara di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, seorang penghuni lapas tewas dan 22 lainnya dilarikan ke rumah sakit akibat keracunan minuman keras. Setelah sempat kabur usai menghabisi nyawa kakaknya, F akhirnya ditangkap tim Buser Polsek Pamulang di tempat persembunyiannya yang tak jauh dari TKP di Tangerang Selatan, Banten. Pelaku pun hanya bisa pasrah dan tanpa perlawanan. Usai diamankan, pelaku langsung menjalani prarekonstruksi di tempat kejadian. Ada 6 adegan yang diperagakan, salah satunya saat menghabisi nyawa korban dengan senjata tajam jenis celurit. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Tangerang Selatan untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan mendalami motif pelaku tega membunuh kakak kandungnya. Di mana, Pak? Di mana, Pak? Di Pamulang. Oh, dia saat penangkapan ada perlawanan nggak, Pak? Ada perlawanan ya, Pak Andika? Ya, itikat baik. Oke. Oh, menyerah sendiri, Pak? Ya, ini barang buktinya udah ditahan, Pak Andika. Barang bukti. Sebelumnya warga Gang Masjid Darussalam Pamulang, Tangerang Selatan, Banten digegerkan dengan sosok pria bersimbah darah di depan warung kelontong. Korban alami 2 luka tusukan di punggung hingga pendarahan hebat dan tewas di lokasi. Diduga pembunuhan terjadi di latar belakangi rebutan warisan. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, iNews melaporkan.